Halo, apa kabar semuanya? Saya Sudiwarto Mahulai, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 program guru penggerak Angkatan 11. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis dan memetakan potensi sumber daya, aset utama baik di daerah maupun di sekolah, dan mampu mendukung komunitas agar dapat memanfaatkan dan memberdayakan seluruh sumber daya aset-aset tersebut secara optimal. Dalam memetakan sumber daya tersebut, pemimpin pembelajaran harus menerapkan pendekatan berbasis aset, yakni berfokus pada aset dan kekuatan sehingga akan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang positif, bukan pendekatan berbasis masalah yakni fokus pada masalah yang akhirnya akan menggunakan cara pandang negatif. SD Negeri Tanah Periuk merupakan salah satu sekolah yang berfokus pada peningkatan karakter dan prestasi murid baik akademik maupun non-akademik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu memetakan aset yang ada di sekolah, baik biotik maupun abiotik yang kemudian dari peta tersebut untuk bisa menjadi dasar pengambilan langkah berikutnya untuk memaksimalkan potensi murid, guru, maupun sekolah. Adapun cara mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di kelas misalnya, 1. Memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. 2. Memfasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. 3. Melakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu sumber daya kelas. 4. Memanfaatkan sumber daya finansial untuk keperluan dan kebutuhan kelas. 5. Memaksimalkan minat dan potensi murid untuk mengikuti lomba. 6. Memaksimalkan barang-barang yang ada sebelumnya, maupun lingkungan kelas untuk menunjang pembelajaran dan menghias kelas agar kelas menjadi nyaman dan menyenangkan. Cara mengimplementasikan pengelolaan sumber daya di sekolah, antara lain, 1. Melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien. 3. Memaksimalkan komunitas sekolah dengan visi bersama untuk kemajuan sekolah. 4. Kolaborasi dengan orang tua untuk mendukung program-program sekolah. 5. Menggunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Adapun implementasi pengelolaan sumber daya di masyarakat sekitar sekolah, antara lain, 1. Membangun relasi dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. 2. Kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. 3. Membangun kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan. 4. Kolaborasi dengan puskesmas untuk sosialisasi kesehatan remaja dan kesehatan mental. 5. Kolaborasi dengan Polsek Pakem untuk sosialisasi anti narkoba dan pengamanan di sekolah, jika diperlukan. 6. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk berbagai kegiatan ikut mengembangkan budaya wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, yaitu dengan memiliki pemikiran positif dan menerapkan pendekatan berbasis aset yang pada akhirnya akan memaksimalkan potensi. Adapun contohnya antara lain, 1. Modal manusia, guru dan staf TU yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mampu menciptakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. 2. Modal sosial, kolaborasi dengan komunitas belajar baik tingkat sekolah maupun kabupaten dapat meningkatkan kompetensi guru. Kolaborasi dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Kolaborasi dengan Polses untuk pencegahan narkoba, sosialisasi tertib lalu lintas dan keamanan. 3. Modal fisik, sarana prasarana sekolah yang memadai akan sangat menunjang proses kegiatan pembelajaran. 4. Modal finansial, dana BOS, dana komite, dan lain-lain yang dapat membantu operasional sekolah dengan membuat rencana kerja anggaran sekolah, RKAS, sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung keberlangsungan proses pembelajaran lebih berkualitas. 5. Modal politik, kerjasama dengan instansi, dinas terkait yang di pemerintah daerah untuk mendukung program sekolah. 6. Modal lingkungan, lingkungan yang asri dapat membuat murid merasa nyaman saat pembelajaran dan dapat menjadi lab alam bagi murid. 7. Modal agama budaya, pembiasaan kegiatan keagamaan seperti membaca Al-Quran dan kitab suci dapat meningkatkan keimanan.
Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid memiliki potensi dan minat yang berbeda-beda sehingga guru menuntun dan menebalkan potensi yang sudah mereka miliki. Nilai dan peran guru penggerak yakni mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif dan berpihak pada murid harus diterapkan dalam guru untuk membangun komunitas yang dapat memaksimalkan potensi aset. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis inquiry apresiatif, melalui alur bagja. Pada konsep tersebut dapat juga digunakan sebagai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah sebab inquiry apresiatif merupakan suatu filosofi, landasan berpikir, yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, organisasi, dan dunia sekitarnya, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk perkembangan murid dengan tujuan memanusiakan manusia dengan menerapkan disiplin positif, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, kelas, sehingga akan menghasilkan produk murid yang memiliki karakter kuat di masa depan. Ini merupakan salah satu perwujudan modal agama dan budaya di sekolah. Dalam pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui diferensiasi, ini juga merupakan penerapan aset karena guru harus melakukan pemetaan di awal dengan asesmen awal tentang kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Selain itu, pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai modal lingkungan baik alam maupun teknologi yang tersedia juga merupakan perwujudan pemanfaatan aset untuk memaksimalkan potensi murid. Selain pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, PSE, merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran dalam melakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Coaching merupakan sebuah strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri pada diri murid dengan menuntun, mendampingi, menggali potensi dan memaksimalkannya. Pada proses coaching memberikan kesempatan murid berkembang dan menggali proses berpikir pada diri anak, yang di dalamnya terdapat coach sebagai pengembangan kekuatan dan potensi pada coace sebagai lawan bicara. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi yakni, dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan yang baik, harus berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan menerapkan hal tersebut, dalam pengelolaan sumber daya diharapkan pada pengambilan keputusan mengedepankan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul 3.2 pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, saya masing sering berpikir tentang kekurangan yang ada. Artinya saat akan melangkah sering berfokus pada kekurangan dan minim sumber daya termasuk dana. Tetapi setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya menjadi lebih terbuka bahwa paradigma kita harus berubah. Kita tidak harus menunggu dukungan dana, sarapan prasarana dari pihak lain yang bisa jadi belum tentu ada dan belum tentu sesuai, tetapi kita harus memaksimalkan yang ada. Tentu kesemuanya itu diawali dengan berpikir positif dan growth mindset agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, sehingga kita bisa segera bergerak, bukan malah pesimis atau berhenti tidak melakukan apa-apa.